sabar, dan yang penting jangan lihat nilai mata uang, tapi lihat kesuksesan dari klien tersebut punya acara. Untuk sukses pekerjaan apapun itu, mau kecil besar upahnya, yang penting niat kerjanya itu yang nomor satu. Makanya apa yang sekarang Coki sudah capai, Coki berusaha untuk bagaimanapun membahagiakan kedua orang tua dan adik-adik. Welcome back to Ba Omong Nonstop, Sonde Asal Ba Omong. Apa kabar saudara semua? Semoga semua dalam kondisi yang tetap sehat dan pastinya dalam kondisi yang berbahagia. Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa lagi di program kesayangan kita bersama, lagi-lagi di Ba Omong Nonstop, Sonde Asal Ba Omong. Dan hari ini spesial banget karena Kak Andi kehadiran bintang tamu yang super kece, ya, seorang pengusaha, seorang MUA juga ternama di Kota Kupang. Siapa lagi kalau bukan Kak Coki Cokorda. Tepuk tangannya mana? Kak Coki, apa kabar? Baik, Kak. Sehat ya? Sehat. Selama pandemik, bisnisnya tetap lancar, Kak Coki? Tidak begitu lancar juga. Oke, kita bakalan kupas tidak begitu lancarnya seperti apa. Tapi pertama-tama Kak Andi pengen ucapin terima kasih karena Kak Coki bisa berkenan untuk hadir di season 1 di podcast Ba Omong Nonstop ini. Thank you banget loh Kak Coki. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Kak Andi gak akan bocorin topiknya apa dulu karena kita bakalan ajak Kak Coki untuk bermain games. Dan gamenya seperti biasa, gamenya adalah Rogo-Rogo. Jadi sudah ada tabung rogo-rogo di depan Kak Andi dan mungkin Kak Andi kasih tahu dulu rule of the game-nya. Kalau seandainya nanti Kak Coki mendapatkan gulungan kertas berupa pertanyaan, berarti Kak Coki harus jawab dengan jujur. Tapi kalau dapat tantangan berarti Kak Coki siap untuk menjalankan atau melakukan. Siap? Siap. Sudah siap? Siap. Lahir batin ya? Oke. Tapi Kak Coki nggak sendiri karena Kak Andi bakalan bareng untuk bermain games rogo-rogo ini. Oke, karena Kak Coki adalah narasumber kita pada kesempatan kali ini, kita persilakan untuk duluan merogo-rogo dan merasakan sensasi rogo-rogo itu seperti apa. Oke, Kak Coki silakan. Kira-kira dapat apa ya? Dapat pertanyaan atau dapat tantangan? Mudah-mudahan dapat tantangan sih, Kak. Supaya lebih menantang gitu ya. Tuh kan keluar, ya kan, lagi-lagi keluar gitu. Jadi memang banyak narasumber yang suka kasih keluar ini butiran-butiran, bukan butiran debu tapi butiran rogo-rogo. Dapat nggak, Kak? Atau mau dibantu rogo-rogo, Kak? Bisa rogo juga sendiri, Kak. Oh, rogo sendiri juga bisa ya? Jadi rogo sendiri biasanya lebih lama daripada rogo dibantu ya, Kak ya? Rogo di kegelapan kayaknya lebih cepat. Oh. Oke, sambil menanti kira-kira Kak Coki bakalan mendapatkan pertanyaan atau tantangan, dan sepertinya memang Kak Coki ini doyan untuk rogo-rogo deh, makanya sengaja untuk diperlambat gitu rogo-rogonya. Dapat nggak, Kak? Kertas doang, Kak, itu gulungan kertas aja tuh di dalam tuh. Dapat nggak? Ini tim kreatif ada kan? Ada dong. Coba Kak Beta bantuin Kak Coki ya. Biasanya Beta kalau bantuin tuh langsung dapat. Nah, sabar. Tapi jujur ini gulungan kertasnya semakin kesini kok semakin kecil ya. Jadi semakin mempersulit. Oh, ini dapat nih, Kak. Dapat 2 memang nih. Ya. Oke, Kak Coki mau dibantuin atau mau baca sendiri? Bantuin. Dibantuin. Ya. Emang ya Kak Coki itu selalu kayak gitu. Selalu mau dibantu. Oke, kita coba baca. Apa yang akan dilakukan Kak Coki jika profesinya Kak Coki itu bukan makeup artist? Apa coba? Apa yang akan dilakukan jika Kak Coki profesi itu bukan makeup artist? Mungkin jual ini apa, batagor. Jam berapa sampai jam berapa bukanya, Pak? Jam 8 sampai jam
Wah, Kalau mungkin pasti bantu orang tua jualan Jualan apa tuh Kak? di pasar, Jualan di pasar. Oke. jualan sembako. Iya, iya anak yang berbakti ya Kak Coki ya berarti ya. Apa ya? Memang hobi karena dari kecil memang suka bantu mama di pasar. Iya. Jadi kalau memang sonde profesinya ke mua juga ya pasti usahanya pasti bantu mama. Iya, bantu mama sekalian make up mama. Kalau kepikiran waktu itu untuk mau make up. Oh iya. Oke, jadi bantu mama ya. Ini betul-betul Pasti jadi pengusaha di pasar. iya, pengusaha di pasar. Karena memang dari dulu pada cita-cita untuk mau jadi anak buah. Dari dulu selalu sudah bisa diperintah. Oh, Dari gitu. kecil emang beta selalu suka be yang lebih dominan. Gitu. Apapun itu, dominan. Yes. Iya, ini kayaknya bagus nih buat yang cewek-cewek yang nggak suka cowok-cowok yang tidak terlalu dominan. Nih ada yang dominan, silakan untuk merapat. Nanti IG-nya ada di bawah ini, jadi kalian bisa DM. Kak Coki kayaknya masih available deh. Oke? Ya, boleh nih. Lumayan. Wah, penghasilannya berdijit-dijit. Amin. Oke, sekarang giliran beta lagi, Kak. Siap. Bakalan dapat apa nih? Tadi itu sebenarnya sudah dinotis sama Kak Coki bilang nanti ketong bawa ngomong pakai bahasa Kupang, sa. Tapi ini berusaha untuk ngomong bahasa Kupang, Bosong mengerti soalnya. Ya kan, jadi kalau bahasanya masih campur-campur ya, Bosong saya ganti jadi host ya. Iya. Oke, ini Kak, dibantu lagi. Siap. Entas. Benny selalu deg-degan loh kalau dapat pertanyaan nih. Padahal su episode 20 loh ini. Saya masih deg-degan. Praktekkan sikapmu apabila dihadapkan dengan klien yang menyebalkan. Praktekkan. Iya. Seperti tadi pertanyaan buat beta. Ya, beta juga biasa berurusan dengan klien, Kak. Oh iya betul. Jadi kalau beta, kalau dengan klien yang menyebalkan. Ke mana ya? Beta biasa. Ini jadi loading kan. Jadi besok akan marah sama klien. Itu sound boleh, itu contoh yang sound baik. Beta akan mungkin lebih sabar. Dia mengamuk juga beta akan sabar, Tapi harus Kak. praktekkan. Coba yang Kak yang jadi klien toh. Ya. Kak yang buat jadi klien yang menyebalkan. Beta yang jadi mungkin salesnya atau apa gitu. Oke. Ini barang menang di promosi saya yang bagus, promosi ini itu bilang bagus apa segala macam, giliran dipakai belum 3 hari udah rusak. Gimana sih? Iya. Mohon maaf Pak, ya kan. Karena memang mungkin apa yang rusak ya Pak ya. Soalnya barangnya memang kualitasnya bagus. Ini alirannya tidak masuk, Pak. Jangan sampai lampu Bapak tokennya mati Pak, listriknya habis. Jadi tuh kita bawanya bercanda biar lebih cair lagi. Kita berikan tepuk tangan dong buat kita, ya kan? Akhirnya Kak Coki dan Kak Andi bisa menyelesaikan misi Rogo-Rogo dengan tidak ada yang sana. Bisa ini kayak terlalu gampang. Gampang. Lain kali tolong ya, episode 21 harus lebih susah. Oke? Iya. Oke, kita bakalan lanjut dengan Kak Coki karena ada satu topik yang bakalan kita bahas dan topik ini menarik sekali dan sangat tepat Kak Coki yang akan sharing hari ini. Kita akan membahas topik mengenai make up and make money. Di segmen selanjutnya, segmen Chit Chat bareng sama Kak Coki. Oke, Kak Coki, kita bakalan membahas tentang make up and make money. Nah, Kak Coki ini kan profesinya sebagai MUA yang terkenal di Kota Kupang. Dan menurut informasi yang Kak Andi sempat dengar juga, Kak Coki mungkin yang pertama ya, maksudnya yang buat sampai sebesar ini gitu. Dan akhirnya punya nama di mana-mana nih Kak Coki. Nah, yang penasaran ini sebenarnya pertanyaan sejuta umat sih Kak Coki. Kenapa Kak Coki memilih menjadi MUA? Kala itu ya, sampai dengan detik sekarang. Sedangkan mungkin waktu Kak Coki memutuskan untuk menjadi MUA itu kan, itu kayak profesi yang belum lazim, apalagi dilakoni oleh seorang pria gitu. Ada alasan tersendiri nggak sih Kak? Kalau
alasan sendiri sebenarnya ini cuman hobi. Terus waktu dulu juga sebenarnya bukan keinginan sih mau jadi MUA. Cuman karena teman seorang MUA juga. Oke. Jadi di setiap hari itu kan temani mereka ke sini ke sana, ngantar ke sini ke sana. Akhirnya jadi enak dapat uangnya gampang, lebih cepat gitu. Jadilah sudah akhirnya belajar, coba-coba, dan akhirnya terus berjalan kayak gitu. Oke, jadi awalnya itu cuma ikutan teman. Ikut teman. Iya. Tadi Kak sempat ngomong bahwa dulu tuh nggak kepikiran untuk jadi MUA gitu. Iya. Emang ada cita-cita yang belum kesampaian Kak? Dulu cita-citanya apa? Kalau cita-citanya pengen jadi bos dulu masih kecil. Bos apa Kak? Pokoknya jadi bos, saya pernah kepikiran mau jadi apa, pokoknya jadi bos, dan karena saya suka diperintah kayak gitu. Oke. Memang nggak suka diperintah. Karena lebih suka kerja sendiri tanpa disuruh. Tapi kan ada orang yang bilang sebelum potong jadi leader, ketong harus jadi follower dulu Kak. Tapi beta sonde, beta lebih Ngomongnya suka, langsung beta jadi mau kerja apa, leader. biar beta kerja gitu. Saya perlu kayak di rumah bertugas kayak nyapu, pel atau cuci. Saya perlu orang tua suruh. Oke, jadi udah mandiri ya. Mandiri untuk kerja sendiri, lebih suka gitu. Iya. Jadi sudah mandiri dari sejak lama gitu. Akhirnya itulah yang menjadi cikal bakal kenapa Kak Coki itu lebih suka menjadi pemimpin. Pemimpin kan memang yang suka suruh-suruh, yang suka menyuruh gitu ya, lebih memberikan arahan gitu ya. Arahan. Iya, jadi Kak Coki sedari kecil itu sudah punya kesadaran, jadi nggak suka diperintah-perintah. Jadi MUA juga bukan kayak dulu bukan prioritas untuk ibu mau jadi tukang make up atau apa sonde. Cuman karena hobi, karena keisengan ikut teman, terus kayak makeup saudara, makeup teman, bagus ya lo makeup bagus kayak gitu-gitu. Akhirnya dikenal, dipanggil makeup saudara, makeup teman kayak gitu-gitu. Akhirnya di tag, di posting. Itu juga perkara besar juga waktu. Perkara apa tuh Kak? Perkaranya itu sampai dipukul orang tua, dipukul kakak. Kak Coki sempat dipukul orang tua karena memutuskan untuk menjadi MUA. Iya, sampai karena apa? Beta dulu bertemannya sama cewek. Oke. Terus dong make up, terus Bembap itu sangat-sangat sonde suka kalau beta kerja make up gitu. Bapak maunya Kak Coki jadi apa? Bapak maunya jadi polisi. Oh, jadi polisi. Nggak kebayang ya kalau Kak Coki jadi polisi terus bisa pintar make up gitu ya. Oh, itu Polwan satu Polda semuanya kayaknya di make upin gitu kan. Wow. Tapi sekarang Bapak suduku? Bapak orang tua? Baru dukung? Baru kemarin atau? Baru 2 tahunan. Oh, baru 2 tahunan. Tapi ya itu namanya perjuangan ya Kak Coki ya. Prosesnya gitu luar biasa nih. Nah, memang dulu mungkin karena berpikirnya orang tua itu karena seorang pria. Dan tidak lazim kalau harus jadi makeup artist gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang dititip sama netizen juga nih Kak Coki ini. Di awal Kak Coki merintis sebagai seorang MUA gitu. Nah, bagaimana tanggapan sosial Kak Coki? Mungkin kita berbicara mungkin dari kawan-kawan, terus juga mungkin dari tetangga gitu. Atau kan tadi sempat bilang bahwa Bapak sempat pukul. Berarti kita sudah tahu bahwa ternyata ada penolakan di internal keluarga. Tapi yang di luarnya ini gimana? Tanggapannya sama atau berbeda? Kalau untuk teman-teman support sampai pernah ada yang kayak kenapa lu gini-gini. Tapi memang ada teman-teman cowok yang sampai kenapa lu harus milih kerja yang begitu. Kayak dulu tuh kerja MUA kalau laki-laki kayak hina sekali gitu kan, kayak istilahnya nanti lu kayak banci-banci, nanti orang ganggu lu banci dan itu dulu tuh tabu sekali kalau waktu zaman tahun 2010 2011 kalau jadi tukang make up atau kayak ngondek-ngondek zaman dulu itu parah, itu bakalan sonde akan mau ada yang berteman kayak gitu. Apalagi keluarga bilang beta aib, sampai sonde ada yang mau mengakui beta dong saudara kayak gitu. Apalagi be pernah waktu gara-gara make up ini kan be keluarga besar, orang tua semua sonde terima, dan beta tetap mau dengan beta pun pekerjaan gitu, karena memang beta hobi banget gitu, dan beta merasa ada penghasilan. Cuman beta orang tua dan keluarga anggap lu ini bikin malu-malu keluarga kayak gitu. Berkat konsistensi itu akhirnya
Sampai hasilnya sempat ada ya. stop juga sampai son mau kerja lain. Dan pernah stop jadi MUA karena takut. Akhirnya pernah jadi pelayan di Pelayan restoran. apa? Pelayan Di restoran? Ya. Restorannya bagus, besar. Bagus, besar. Oke. Itu digaji berapa Kak waktu itu? Waktu itu gajinya 850.000. Jadi Tahun? Tahun 2011. 2011 800.000. Ya lumayan lah bisa untuk hidup Iya. lah ya. Gitu. Tapi untuk muanya kerja tetap tapi sembunyi. Jadi sampai diposting di Facebook. Kalau dulu Facebook BBM. Iya. Nah dulu tuh Son berani posting lagi di sosial media Son pernah. Jadi kalau be make up langsung janji di klien jangan bilang be yang make up takut be keluarga tahu kayak gitu. Wow, sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Iya. Bahkan pernah pisah dari keluarga sekitar 4 tahun, 5 tahun lah. Sama sekali nggak ketemu. Sama sekali nggak kontak. Karena diusir dari rumah. Karena Atau bukan diusir, karena mereka sudah menerima BM pekerjaan dan beta sudah mau ikut dong mau gitu. Dan BM sampai bawa beta ikut pi karate, kempo kayak gitu-gitu supaya beta lepas dari dunia gelap yang mungkin Bapak pikir itu adalah dunia gelapnya ya. Kan zaman-zaman dulu tuh itu tabu sekali, apalagi zaman dulu masih ngondek-ngondek, bukan ke sekarang kan ngondek-ngondek nih kan lagi tren. Jadi sekarang lebih aman kalau ngondek ya? Kalau sekarang ngondek di mana seorang terima, tapi kalau dulu harus sembunyi. Aduh ngondek lu mati, lu jalan lu bernapas. Oh. Iya gitu, apalagi di keluarga. Terus keluarga kan pendeta, polisi. Jadi memang benar-benar yang keluar jalur itu cuma beta gitu. Iya. Jadi memang benar-benar aib. Tapi saya dengar-dengar Kak Coki adalah salah satu anak di keluarga besarnya Kak Coki itu termasuk yang paling sukses loh. Iya. Iya kan? Iya. Semua orang pada kayak kalau Kak Coki datang pasti bagi-bagi jatah. Iya. Pasti ya. Iya. Iya. Dan akhirnya apa yang kemarin mereka sumpahin dan segala macam dan omongan waktu beta itu keluar dari rumah benar. itu beta sudah berjanji BM diri bahwa ketika be pulang nanti be akan tunjukkan bahwa BM pekerjaan ini yang buat beta jadi berhasil baru beta pulang rumah gitu. Dan itu pencapaiannya sampai 5 tahun. 5 tahun. Wow. Prosesnya. Good. Dan saya sangat yakin orang tua Kak Coki atau siapapun yang sekarang lagi nonton Kak Coki pun juga pasti mendengar cerita Kak Coki ini akan sangat terinspirasi sih. Ya, jadi buat kalian semua kalau kalian ada passion yang tidak didukung sama orang tua di awal, don't be sad. Oke? Ya, kalian harus tetap yakini passion kalian bahwa passion kalian itu akan mengantarkan kalian ke pintu keberhasilan seperti apa yang telah dilakukan oleh Kak Coki. Jadi tergantung kalian punya konsistensi aja dan komitmen untuk terus berkarya, terus bekerja, meraih apa yang menjadi keinginan kalian. Keren Kak Coki. Good. Ya, luar biasa, kita bakalan berbincang dengan Kak Coki lebih lanjut lagi ya, dan pastinya akan lebih menarik lagi dan masih banyak yang harus dikupas bareng sama Kak Coki di Ba Omong Nonstop, Sandi Asal Ba Omong. Oke, menarik sekali ya pembicaraan kita dengan Kak Coki membahas tentang perjalanan karir Kak Coki membangun bisnisnya gitu ya Kak Coki, dan akhirnya Kak Coki bisa memetik yang namanya kesuksesan dari apa yang Kak Coki lakukan sejak dulu ya Kak Coki. Nah, kalau kita berbicara tentang orang-orang sukses, pasti itu tidak terlepas dari yang namanya seberapa banyak salary yang mereka dapatkan, keuntungan, profit gitu Kak Coki. Nah ini Kak Andi boleh kepo dikit ya? Boleh ya? Boleh. Nah kira-kira kalau berbicara tentang budget atau fee yang Kak Coki terima nih, ya di setiap kerjaan Kak Coki lah, satu job untuk make up orang, biasanya tuh sekali make up paling tinggi Kak Coki dapatnya berapa? Pernah dapat berapa yang paling tinggi? Terus juga pernah dapat yang paling sedikitnya tuh berapa Kak angkanya? Sedikit sekali itu malah. Sedikit sekali. Dibayar dengan nasi kotak? Nasi kotak kayaknya waktu itu ya bisa dapat. Bisa ya. Bisa dapat 2 nasi kotak. Bisa dapat 2. Oke. Kalau yang paling tinggi berapa tuh Kak waktu itu? Kalau paling sedikit itu 25.000. Paling sedikit 25.000. Oke, bisa lah nasi ikan 2 gitu ya. Nasi ikan ini editor nih nasi ikan 2 25.000 bisa. Iya. Kalau sekarang target MUA standarnya kalau make up di 5 juta.
Satu orang? Iya. Satu orang 5 juta, bayangkan. Please, yang editor-editor belajar makeup dari Kak Coki biar kalian bisa mendapatkan penghasilan satu orang 5 juta rupiah. Gitu kan, lumayan ya. Kalau paling tinggi Tapi itu tergantung klien, mangkal ya. Tergantung klien kok. Soalnya emang rate-nya kayak Oh, gitu. rate-nya memang kayak gitu. Berarti orang yang pakai Kak Coki itu berarti orang-orang tajir dong, kan? Kurang tahu lah, mungkin karena sudah ada tabungan atau apa. Oh, berarti kita harus tabung 1 tahun dong kalau bisa pakai Kak Coki ya. Ya 5 juta lumayan dong, 5 juta 10 sampai 10 juta lu bayangkan. Lu mampu. Ayo hubungi Kak Coki. Kalau soal mampu pakai MUA yang lain. Ada yang tadi tuh MUA yang nomor 1 dari BP lu itu di atas beta lagi. Oh ya? Iya. Berarti lumayan dong bisnis ini ya. Iya, itu di atas beta lagi dia. Karena sudah bersertifikat lagi. Oke, berarti kalau Kak Coki bersertifikat double sertifikat lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Itu. Siapa yang tertarik? Beda dengan yang otodidak, harganya sama yang bersertifikat. Pantes teman-teman akhirnya banyak yang lirik di MUA gitu ya. Jadi kasih tahu bapak tua, mam tua dong ya. Yang generasi X dong nih, kau nonton ini. Kenapa? Biar kalau anak dong bapak, please dong. Kalau ada anak yang mau jadi MUA ini penghasilan lumayan loh. Ya kan? Lumayan. Itu gaji PNS Excellent 4 loh. 5 jutaan. Dan ini dapat satu job doang 5 juta. Gokil nggak? Iya kan? Gokil. Luar biasa ini. Ya kan? Jadi 25.000 itu tahun berapa tuh Kak dapatnya? 25.000 tahun 2011. Tahun 2000, oh masih awal-awal. Iya, masih awal-awal. Masih jadi sonde ada tarif, ya. jadi kayak habis make up kasih berapa terserah mau kasih berapa. Tapi make up-nya tetap bagus. Ya tetap dia make up zaman dulu. Oh, zaman dulu ya. Dulu kan make up zaman dulu kan Alis Krisdayanti satu. Oh, kalau sekarang kan Alis Korea yang datar gitu-gitu. Mata dulu? Ya mata dulu harus bulu matanya harus lebat. Oke. Gitu. Sekarang sonde. Sekarang yang lebih kayak Trend. natural look. Oke, jadi sekarang beda-beda ya. Nah, ini luar biasa sekali nih. Nah, kalau pertanyaan yang lagi tadi Kak bilang 5 juta tuh satu job tuh. Sehari itu biasa dapat berapa klien sih, Kak? Biasa dapat berapa klien dalam 1 minggu lah, jangan sehari lah. Kalau sehari kadang bisa 2. 2 Kak, 10 juta dong, Kak? Iya. Terus kalau seminggu... Kok penghasilan dia lebih banyak dari penghasilan saya ya? Perasaan gitu kan? Seminggu kadang 4 hari atau 5 hari full. Oh, iya. Itu yang penghasilan baru 1 juta dengar Kak omong ini mungkin do insecure. Ya kan 5 juta biasa dapat 2 klien 10 juta sehari. Iya. Seminggu biasa. Tapi kan klien bukan datang bayar Kak B make up habis langsung bayar 5 juta soalnya kan ada booking DP dulu. Oh, jadi untuk mau pakai DP dulu, booking dulu jauh hari, karena saya sonde terima yang kayak tiba-tiba lunas langsung mau datang make up langsung ini bisa karena setiap jadwal dan setiap hari sudah ada schedule-nya kayak gitu. Iya ya, luar biasa. Terus kalau kita lihat tadi tuh ya, Kak Coki bilang penghasilannya lumayan 5 sampai 10 juta. Kadang bisa dapat sehari itu 10 juta gitu ya. Enak dong. Enak, tapi banyak tanggungan juga. Banyak tanggungan ya. Nah, kalau menurut Kak Coki sendiri, enaknya jadi MUA itu apa? Enak karena kalau lihat orang cantik dan lihat orang penghari nikah mereka senang kayak puasa gitu. Buat orang jadi cantik puas. Iya, luar biasa. Itu ada kayak kepuasan batin. Iya, kepuasan sama kayak BP Editor, Ju. Jadi setiap narasumber di sini dong edit dengan sangat rapi, sangat bagus gitu kan. Karena dong bilang yang penting ketempung karya bagus kan. Iya. Iya. Yang penting karya. Kita beri tepuk tangan dong buat semua konten kreator, buat semua anak-anak milenial siapapun itu di luar sana yang sedang berkarya sekarang, berkarir. Jangan pernah menilai segala sesuatu dengan berapa nilai uang yang kalian dapatkan. Tapi lakukan itu dengan sepenuh hati, lakukan dengan terbaik, persembahkan karyamu yang luar biasa karena pada akhirnya juga uang akan mengikuti dengan pengakuan karya yang kamu dapatkan dari orang yang menikmati gitu ya Kak ya. Iya. Luar biasa, keren banget gitu. Nah Kak Coki nih, ini kalau kita bahas banyak nih Kak Coki.
Kan banyak banget nih yang sekarang lagi nonton tuh pasti MUA yang masih pemula lagi merintis gitu. Nah, kalau menurut Kak Coki sendiri, tantangan terbesar orang-orang yang menggeluti bidang MUA di Kota Kupang itu apa sih? Dan bagaimana cara kita supaya bisa struggle gitu Kak Coki? Kalau tantangan sebenarnya masing-masing orang yang datang, klien kan beda-beda karakter. Iya. Ada yang sangat-sangat rempong, ada yang sangat menjengkelkan, yang di luar batas kesabaran, uji iman. Tapi itu di situ mau jadi seorang MUA harus punya modal yang besar, yaitu sabar. Sabar. Okay. Sabar, dan yang penting jangan lihat nilai mata uang, tapi lihat kesuksesan dari klien tersebut punya acara. Kayak gitu. Dan tulus, bantu mereka tulus. Iya, gitu. Harus sabar, terus juga harus lihat puas nggak sih klien gitu ya. Dan kesuksesan acaranya. Gitu. Kesuksesan acaranya, terus juga tulus. Kalau bosong sabar, maka kalian akan subur seperti Kak Coki. Iya kan, sabar dan subur gitu kan. Karena klien banyak yang banyak mau, banyak ini, banyak itu kan. Kalau orang mau wedding itu kan dia punya ekspektasi banyak, Kak. Jadi ada banyak hal yang dia pikirkan, kalau beta mau gini, Kak, beta mau begini, nanti kalau buat kayak gini dia rubah lagi di hari H kayak gitu. Jadi memang ketong harus butuh kesabaran yang super ekstra. Super ekstra. Iya. Apalagi mut-mutan gitu kan. Jadi emang butuh sabar sih. Iya. Ya, ini luar biasa. Pernah nggak sih punya pengalaman akhirnya mau kayak saya kayaknya malas deh ngurus nih klien, terlalu tadi bilang ada klien yang rempong, ada klien yang menyebalkan gitu. Pernah sampai mau menyerah? Pernah. Cuman apa ya? Setelah kalau sudah banyak mau, banyak rempong, akhirnya sudah besan mau urus ini klien deh, bosong urus kayak gitu, suruh tim yang ngurus. Besan mau ketemu dia kayak gini-gini. Cuman di situ be pertaruhkan be pun nama lagi. Oke. Jadi kayak sudah tinggal setahap lagi, tinggal selangkah lagi, tinggal beberapa minggu lagi dia sudah selesai kerjasama dengan ketong, sudahlah sabar sah. Besok-besok kalau dia mau repeat order lagi berarti ditolak? Atau kasih alasan sah? Cuman lebih safety dengan perjanjian. Oke. Jadi lebih jelas rules-nya seperti apa gitu ya? Iya. Maunya Kak Coki seperti apa, maunya klien seperti apa gitu. Tapi bukannya kalau kita bergerak di bidang jasa harus kita mengikuti klien nggak sih Kak? Iya, emang mengikuti klien. Cuman kadang klien kasih masukan yang nggak sesuai dengan apa yang nanti hasilnya jadi gitu. Kadang mereka cuman KB mau gini. Tapi budgetnya ada nggak kayak gitu. Jadi ekspektasi tinggi tapi harus didasari dengan budgeting juga. Jangan ekspektasi tinggi tapi no money. Iya. Jadi jangan terlalu banyak gaya, banyak minta, banyak mau, banyak minta boleh. Asal kasih doi. Banyak juga. Biar orang juga kerja juga semangat. Iya kan? Kan ada kayak pengen pakai gaun yang kayak gini. Nah, masing-masing gaun atau kayak pakai fotografer yang harganya beda lagi dari yang dia dapat dari paket kayak gitu. Dan itu kalau misalkan harga dari fotografer yang dia pakai beda dari paket, berarti dia ada penambahan lagi kayak gitu. Oke. Wow, luar biasa. Tapi kadang-kadang itu yang mereka tidak mau lagi untuk nambah. Nggak mau nambah, tapi mau hasil bagus. Sedih ya? Terus kalau ke dekorasi kan kita dekor kayak satu sisi. Ada yang mau dekor dari pintu masuk rumah, tangga naik, sampai pintu kamar kayak gitu-gitu. Kadang-kadang berlebihan. Iya. Yang sebenarnya sana perlu. Akhirnya jadi over budget juga. Iya. Giliran mau bayar nggak bisa. Iya, gitu. Jadi maunya kadang-kadang ketong tekan yang sana perlu, jangan gitu. Iya. Nah ini menarik sekali nih Kak. Ini juga ada satu pertanyaan juga. Sekarang nih Kak Coki selain sebagai MUA, Kak Coki juga melebarkan sayap nih ke bridal juga, ke wedding organizer malahan gitu kan. Nah itu kenapa? Karena kurang puas dengan hasil di MUA ataukah punya misi tersendiri nih Kak Coki?
Eh, Sebenarnya kalau misi sonde sih Kak, cuman lebih kayak kalau beta cuman tangani mua, terus kayak ada bepung klien yang dia punya hari wedding, tiba-tiba dekornya belum beres, Oke. gaunnya tidak sesuai dengan apa yang dia mau pakai, ada yang dia sudah pesan ini itu tapi hari hanya tidak ada, kayak gitu-gitu. Akhirnya kan merusak mereka mood di hari H wedding. Jadi kayak gitu, beta akhirnya kayak pengen deh kalau beta punya bridal, beta ngurusi semua keperluannya dia di hari wedding itu, jadi biar hari wedding tuh dia duduk tenang-tenang. Jadi bajunya besok urusin, jasnya urusin, rundown acaranya juga sudah diurusi. Jadi dia benar-benar pure datang cuman siap diri badan gitu. Jadi soalnya stres ini itu lagi, karena banyak klien yang dulu-dulu hadapi dia stres di hari H karena ininya belum ada, itunya belum ada. Jadi akhirnya beta soalnya bisa lihat orang begitu, soalnya bisa lihat orang tuh seperti itu. Jadi ketika ada klien-klien seperti itu, be langsung ambil alih. Tapi meskipun beta soalnya dapat bayaran, tapi be bantu follow up, bantu urusin ini itu biar depo acara wedding tuh berjalan lancar. Akhirnya dari situ sudah daripada beta main follow up punya orang, be bukalah sendiri pelan-pelan kayak gitu. Benar banget. Ini setuju. Apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Coki pun juga akhirnya Kak Andi teringat sesuatu bahwa sebenarnya kesempatan berbisnis itu ada di mana-mana, teman-teman. Ada di sekitar kita, bahkan dekat dengan kita gitu. Karena ketika kita bisa mengkaji sumber-sumber masalah yang ada di sekitar kita, maka peluang bisnis itu bisa tercipta dari sumber masalah tersebut. Iya kan Kak? Iya. Jadi tadi Kak dapat masalah karena kurangnya ini dan ini, akhirnya dilengkapi jadi satu paket gitu kan, dan akhirnya jadi cuan. Iya. Iya kan? Dan akhirnya jalan, dan benar-benar jalan yang jalan banget. Jalan banget ya. Iya. Berarti harus siapin budget berapa banyak tuh kalau Kak urus semua tuh? Kalau misalkan mungkin ada nih, saya punya editor nih, kebetulan pengen banget nih Kakak. Sekarang sudah beli rumah. Dikit lagi udah lamar maituanya gitu. Kalau mau pakai jasanya Kak Coki, kira-kira dia harus butuh persiapan budget berapa banyak? Persiapan budget untuk cover makanan, WO, semua, dekor dan lain-lain itu paling tinggi di 65 juta. 65 juta. Bisa lah dia. Pasti bisa Kak. Ya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doain bersama ya editor dari Mbak Omong Nonstop segera sold out. Ya, oke. Kita berikan tepuk tangan dong. Tapi jangan lupa untuk pakai Kak Coki dan tim ya. Yang penting doi cukup sah. Kalau doi san cukup, nampak pakai yang lain sah. Oke. Oke, nah ini kita berbicara juga tentang ini Kak Coki. Kan banyak banget anak muda yang mungkin setelah nonton kita ini mereka pengen seperti Kak Coki, menggeluti bidang MUA. Ada nggak tips dan trik yang bisa Kak Coki berikan kepada anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur yang pengen berbisnis atau menggeluti profesi yang sama seperti apa yang telah Kak Coki lakukan sampai detik ini? Untuk teman-teman kaula muda, untuk zaman sekarang, satu, untuk sukses jangan pegang yang namanya gengsi. Untuk sukses, pekerjaan apapun itu mau kecil besar upahnya, yang penting niat kerjanya itu yang nomor satu. Dan tekun dengan apa yang teman-teman sudah geluti dan pengen kejar. Teman-teman punya cita-cita di situ, jangan pernah berhenti dengan yang namanya proses, karena di masing-masing pekerjaan, di masing-masing cita-cita atau tujuan daripada teman-teman pasti ada proses-prosesnya yang banyak yang tidak enak dan yang enak, tapi jangan mau yang enaknya saja. Jadi tetap terus semangat dan tekun dalam bekerja. Itu sangat bisa kata-kata yang bagus. Tapi itu bagus semua Kak, serius. Itu bagus semua karena jujur berangkat dari hatinya Kak Coki, dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana yang pengen memulai karir, baik itu profesi seperti MUA atau mungkin nanti akan lari ke wedding organizer gitu ya, supaya lebih banyak lagi anak-anak muda NTT yang berbisnis dan juga akhirnya
bisa menciptakan lapangan kerja buat untuk orang banyak. lain. Itu yang paling penting sih. Iya. Bermanfaat buat orang lain. Wow, keren banget Kak Coki ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Kak Coki yang ingin saya tanyakan sama Kak Coki. Boleh ya? Minta izin lagi Boleh, nih ya bertanya. Kalau bisa ini satu episode sampai 1 jam bisa apa? Tanpa apa kan? Tanpa apa? Oke, Kak Coki, terus juga sekarang dengan pencapaian yang Kak Coki rasakan, gitu, ada nggak sih penyesalan yang menurut Kak Coki mengantarkan Kak Coki sampai sini? Ada satu penyesalan terbesar yang masih Kak Coki pengen untuk kenapa sih dulu buat kayak begini? Karena penyesalan yang terbesar dulu sampai pernah pisah dengan orang tua dan keluarga. Yang 4 tahun itu ya? Iya, pernah pisah sama orang tua dan keluarga sampai benar-benar yang sampai ada kontak sama sekali. Dari kontak itu penyesalan. Ya, itu penyesalan sih. Makanya apa yang sekarang Coki capai, Coki berusaha untuk bagaimanapun membahagiakan kedua orang tua dan adik-adik. Iya. Sekarang kalau Bapak Mama lagi sementara nonton episodenya Kak Coki ini, ada nggak yang Kak Coki ingin sampaikan kepada Bapak Mama, keluarga besar, adik kakak, dan semua yang sekarang saksikan Kak Coki punya episode ini? Kalau untuk BEM keluarga, lebih fokus BEM keluarga sih Kak. Kalau untuk BEM teman-teman, lu mau berteman dengan beta, ya ini beta suka padanya. Lu suka, oke, lu suka, sudah. Tapi kalau BEM keluarga, lebih fokus untuk beta lebih dekat dengan dong. Jadi kalau untuk BEM keluarga, beta sudah pernah minta beta dilahirkan untuk jadi seperti ini, dan beta tidak pernah minta untuk beta jadi apa dalam BEM diri. Tapi ketika itu sudah datang, beta sebagai bos empu anak, bos terima beta apa adanya. Itu sah. Terharu Kak, serius sumpah ceritanya Kak Coki sangat menginspirasi sekali buat beta pribadi aja, sangat tersentuh dan yakin sekali buat semua saudara pun juga yang mendengar ini pun juga atau menonton ini pun juga pasti akan tersentuh dengan cerita-cerita yang sudah kita sharingkan pada kesempatan kali ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat semua gitu ya, supaya ayolah, come on, please. Ini juga sebenarnya satu surat terbuka beta pribadi untuk orang tua di luar sana gitu. Semua orang tua, even nanti ketong juga bakalan jadi orang tua gitu. Apapun passion anak kita, apapun yang memang anak kita ingin geluti, selagi itu adalah hal yang baik, so please jangan mengkotak-kotakan. Karena kesuksesan itu bukanlah diukur dari background kita harus sarjana apa, terus juga kita harus berseragam seperti bagaimana, baru kita bisa dijadikan kategori orang-orang sukses gitu. Karena sekarang tuh terlalu banyak pilihan profesi gitu ya. Di zaman 2021 ini sudah terlalu banyak pilihan profesi yang bisa menghasilkan cuan yang jauh lebih banyak hanya sekedar ketong menjadi seorang yang berseragam gitu ya. Benar nggak Kak? Iya. Setuju ya? Atau ada yang mau disampaikan nih Kak? Udah setuju sih. Setuju ya? Cuman selamanya yang berseragam yang menghasilkan tuh. Iya, selamanya yang berseragam menghasilkan. Yang berseragam juga ketong-ketong ya menghasilkan juga. Ya, jadi yang jangan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau dulu ada anekdot ya Kak, kayak dari punya mentor, dia mengatakan bahwa kalau nanti siapa yang paling pertama masuk surga, itu adalah, dia bilang adalah pengusaha. Why dia bilang pengusaha akan jadi orang pertama yang bakalan dipersilakan untuk masuk surga. Ini cuma anekdot aja ya, perumpamaan teman-teman. Karena pengusaha itu adalah orang yang bermanfaat untuk lebih banyak. Bayangin kalau kita bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi pengusaha, kita punya jangkauan lebih luas untuk bisa menggapai apa yang tidak bisa digapai dengan orang yang punya kemampuan terbatas. Ya kan, kita bisa bangun gereja, kita bisa bangun masjid gitu kan, dan itu semua hasil dari kita menjadi seorang pengusaha. Maka come on anak-anak milenial, saatnya Anda untuk bisa memilih bahwa jadi pengusaha juga keren, sumpah, jadi pengusaha juga terlalu keren ya. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi seorang pengusaha. Setuju kan? Setuju.
Thank you banget Kak Coki sudah hadir di Bah Omong Nonstop. Thank you juga karena sudah share semua perjalanannya Kak Coki, karirnya Kak Coki membangun seperti apa. Terus juga terima kasih atas tips dan trik yang telah diberikan. Siap. Untuk semua Basodara. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan pada kesempatan kali ini bisa menjadi amal kebaikan juga buat kita sampai nanti gitu kan Kak ya, karena kita menseringkan sesuatu yang baik gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara simpel sekali. Kalian jangan lupa untuk like, Komen, share, and subscribe. iya, karena Bah Omong Nonstop, sonde asal Bah Omong. Sampai jumpa di next episode. Bye semua. Thank you Kak.